gitu. Ada juga seorang yang memiliki tubuh gendut atau bundar itu tidak humoris gitu. Nah, pertanyaan saya seberapa berpengaruh sih aspek biologis terhadap kepribadian gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Mas Satria atas pertanyaannya. Ini mau langsung dijawab dulu mungkin ya. Mungkin untuk Mbak Mar'ah, silakan untuk menjawab pertanyaan dari Mas Satria. Ya baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya Mas Imam Satria. Nah, tadi kan Mas Imam Satria menanyakan mengenai pengaruh aspek seberapa berpengaruhnya aspek biologis terhadap kepribadian. Nah, kalau dari saya sendiri ya, faktor biologis itu kan pengaruh dalam membentuk beberapa ciri kepribadian seseorang. Namun, ini itu tidak menentukan semuanya. Jadi, ini tuh bersifat fleksibel. Jadi, tadi seperti yang Mas Satria bilang, Mas Satria itu menemukan seseorang yang tipenya itu gendut, tapi dia nggak ceria itu. Nah, itu berarti itu termasuk fleksibel ya, nggak plek dengan apa namanya, dengan yang tadi dijelaskan. Jadi ini tuh sifatnya tuh fleksibel gitu. Nah, faktor biologi sendiri ini tuh akan berkembang secara optimal bila mendapat pengaruh positif dari lingkungan. Nah, jadi ini kembali juga kepada lingkungannya. Lingkungan itu juga mempengaruhi dari sifat seseorang. Jadi nggak plek dengan yang tadi dijelaskan. Jadi sifatnya itu lebih ke fleksibel. Kalau itu menurut saya gitu. Mungkin bisa ditambahi dari Mbak Husna, silakan. Baik, terima kasih kepada Mbak Mar'ah. Mungkin saya ingin menambahkan sedikit ya. Tidak jauh beda, sama juga pendapat saya dengan Mbak Mar'ah. Nah, kalau penilaian atau pengklasifikasian sesuatu itu kan dilakukan berdasarkan nilai terbesar atau mungkin dapat dikatakan mayoritas ya. Jadi kalau misalnya kita pandang dari segi kepribadian seseorang dari segi biologisnya, tadi mungkin dikatakan mengenai orang gendut ya, orang gendut itu biasanya humoris. Nah, hal tersebut dikatakan seperti itu karena penelitian dari mayoritas. Berarti kalau misalnya dikatakan orang gendut itu humoris, jadi itu adalah kebanyakan orang gendut yang memiliki sifat yang humoris. Tetapi tidak memungkinkan semua orang yang gendut itu memiliki sifat yang humoris. Pasti ada saja 1, 2 atau mungkin lebih dari itu orang yang memiliki tipe gendut itu mungkin dianya lebih pendiam atau lebih cenderung tidak terlalu suka keramaian, mungkin seperti itu. Selain itu mungkin kalau kita lihat dari tipe orang yang kurus saja ya. Orang kurus, kalau tadi saya jelaskan, kebanyakan orang yang kurus itu memiliki sifat yang pendiam, kemudian murung, tetapi itu tidak menjadi patokan bahwa semua orang kurus itu memiliki sifat yang murung. Bahkan banyak orang yang kurus itu memiliki sifat yang humoris. Nah, jadi ya fleksibel seperti yang dikatakan oleh Mbak Mar'ah tadi. Mungkin dapat diselaraskan dengan lingkungan juga. Kalau misalnya lingkungan mereka itu bukan orang-orang yang humoris, mungkin orang-orang yang tipe orang gendut itu mungkin bisa jadi mereka menjadi orang yang pendiam atau mungkin murung. Nah, mungkin itu dari saya dan dari Mbak Mar'ah. Apakah jawabannya sudah cukup untuk Mas Satria? Ya, sudah, Mbak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin untuk teman-teman yang lain, apabila ingin menambah, mungkin menyanggah, dipersilakan. Atau mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan, nanti dipersilahkan.
Maaf Mbak, izin masuk. Iya Izin Mbak Nafis, silahkan. Apa namanya, disinggung sedikit tentang temperamen. Sebenarnya temperamen dengan emosi itu sama atau berbeda. Kemudian jika keduanya berbeda, perbedaannya itu apa? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Mbak Nafis. Mungkin saya menjawab terlebih dahulu ya Mbak Mar. Nah, menurut pendapat saya, sebenarnya antara emosi dan temperamen itu adalah sesuatu yang berbeda ya. Kalau berdasarkan definisinya sendiri, emosi itu adalah suatu perasaan yang dirasa oleh seseorang. Contohnya kalau misalnya orang lagi marah, itu kan mungkin adalah perasaan emosi yang keluar dari atau apa yang dirasakan oleh seseorang tersebut. Sedangkan temperamen itu apa ya? Lebih kepada sikap bawaan ya, sikap bawaan atau bagaimana cara kita berperilaku terhadap perasaan emosi yang timbul. Jadi perbedaannya seperti ini. Kalau emosi itu adalah perasaan yang dirasa oleh seseorang, sedangkan temperamen itu adalah apa yang akan dilakukan oleh seseorang atas perasaan emosi tersebut. Nah, itu poinnya. Mungkin dari saya sekian. Mungkin untuk Mbak Mar'ah ingin menambahkan, dipersilahkan. Ya, baik, mengenai perbedaan emosi dan temperamen ya. Ya, saya setuju dengan pernyataan yang diberikan oleh Mbak Saidatul Husna, di mana emosi itu lebih menjorok kepada perasaan seseorang ya, sedangkan temperamen itu lebih terhadap kepada sikap bawaan dan bagaimana kita berperilaku ketika merasakan suatu emosi tersebut. Nah, kalau dari saya ya begitu. Tapi ini tambahan sedikit, kalau temperamen itu kan adalah kepribadian yang menentukan bagaimana kita itu memberikan respon ya terhadap berbagai hal yang terjadi. Nah, biasanya kalau temperamen ini adalah kepribadian itu ya sudah ada di dalam diri kita sejak lahir dan susah untuk dihilangkan. Maksudnya ini itu bersifat bisa jadi bersifat permanen. Nah, sedangkan kalau emosi itu adalah campuran kompleks dari tindakan, ekspresi, dan perubahan internal. Nah, emosi itu adalah respon terhadap makna yang dibuat dari lingkungan. Nah, emosi ini itu bisa berupa rasa bahagia, semangat, malu, marah, takut, dan banyak lagi. Nah, mungkin itu dari saya saja. Dari teman-teman yang lain, jika ingin menambahkan, dipersilakan. Untuk teman-teman mungkin ada yang ingin menambahkan jawaban dari saya dan Mbak Mata, atau mungkin ingin menyanggah, dipersilakan. Atau untuk Mbak Nafisa, apakah jawaban dari kami sudah dirasa cukup? Alhamdulillah sudah Mbak. Oke, baik. Mungkin untuk teman-teman yang lain, apabila ingin mungkin menambahkan, dipersilahkan. Untuk teman-teman yang ingin menambahkan, dipersilahkan ya.
Atau mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin untuk teman-teman yang lain yang ingin bertanya, mungkin dipersilahkan satu pertanyaannya. Baik, saya izin memberi tambahan ya. Ya, baik Nazu. Silakan. Baik. Jadi pembahasan di kali ini di hari ini kan mengenai kepribadian ya. Dan ini adalah pembahasan yang mungkin adalah terakhir dalam bukunya Bu Eva Latifah. Nah, sebenarnya kalau kita mengkaji tentang psikologi itu ya tidak semua apa yang kita dapatkan dari referensi-referensi yang kita gunakan sebagai rujukan itu menjadi suatu hal yang terjadi pada umumnya. Tapi ada sementara dari sementara orang itu memiliki karakter yang mungkin tidak sesuai dengan apa hasil dari penelitian para psikolog. Nah, ini berkaitan dengan pertanyaan Mas Satria. Jadi tidak semua orang yang katakanlah gemuk dan sebagainya itu mirip atau memiliki sifat yang yang telah dijelaskan oleh pemakalah ini, oleh pemateri. Jadi memang di sementara orang itu memiliki karakter-karakter yang berbeda-beda. Nah, ini perlu kita perhatikan. Kalau kita memasuki ranah pendidikan itu ya seperti itu. Kita harus memperhatikan setiap pribadi orang dalam hal ini untuk untuk mendorong dalam hal pendidikannya ya. Jadi memperhatikannya dan sebagainya. Mungkin dari situ kita akan menemukan jalan yang baru atau menemukan suatu penemuan yang baru yang tidak jarang akan membantah dari penemuan-penemuan yang telah dilakukan oleh psikolog terdahulu. Mungkin karena apa? Ilmu psikologi ini kan ya dapat dikatakan fleksibel ya, berkembang sesuai dengan kemajuan zaman. Jadi maka dari itu perlunya kita melakukannya secara
teliti dan objektif. Saya kira begitu tambahan dari saya. Terima kasih kepada Mazu atas tambahannya ya, jawaban dari Mas Satria. Mungkin untuk teman-teman yang lain yang ingin menambahkan dipersilahkan. Untuk teman-teman atau apakah sudah tidak ada yang mau menanggapi lagi? Oke, baik. Apabila tidak ada lagi tanggapan dari teman-teman semua, mungkin kita cukupkan saja perkuliahan kita pada siang hari ini. Saya selaku pemateri dengan Mbak Maratun Khairiyah mengucapkan terima kasih atas segala perhatian teman-teman dan kami ucapkan beribu maaf atas segala kesalahan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wal maghfirah.